Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairi Habib dengan NIM 22338097. Di ini saya akan menjelaskan tentang casting proses manufaktur dengan dosen pengantar Bapak Wanda Afnison. Pengertian proses pengecoran adalah pembuatan bagian mesin dengan memanaskan logam atau paduan di atas titik lelehnya dan menuangkan cairan logam ke dalam rongga yang kira-kira bentuk dan ukurannya dengan bagian mesin. Proses pembuatan coran memerlukan yang pertama persiapan pola, yang kedua pembuatan cetakan dengan bantuan pola, yang ketiga peleburan logam atau paduan dalam tungku, yang keempat menuangkan logam cair dalam rongga cetakan, yang kelima memecahkan cetakan untuk mengambil kembali hasil coran, yang keenam membersihkan pengecoran dan memotong riser, runner, dan lain-lain. Operasi ini disebut dengan fiddling. Dan yang ketujuh, inspeksi pengecoran. Selanjutnya pola. Pola adalah replika dari casting yang dibutuhkan. Bentuk dan ukurannya mirip dengan produk akhir, tapi tidak persis sama. Biasanya cetakan dibuat dari pasir basah yang ditambahkan bahan pengikat untuk menyatukan partikel pasir. Pola tersebut kemudian ditarik dari dalam cetakan pasir sedemikian rupa sehingga cetakan atau rongga yang dibuat pada cetakan tidak rusak atau pecah sedikit pun. Akhirnya logam cair dituangkan ke dalam rongga ini dan dibiarkan mengeras dan didinginkan hingga suhu kamar. Jenis-jenis pola, yang pertama ada pola satu bagian atau padat, yang kedua pola belah, yang ketiga pola potongan longgar, yang keempat pola pelat korek api, yang kelima pola berpintu, dan yang keenam pola lainnya. Kemudian sifat-sifatnya. Yang pertama refractioniness, yang kedua permeability, yang ketiga Grandstand strike, yang keempat God flowability, yang kelima goal collapsibility. Selanjutnya pasir cetakan dan sifat-sifatnya. Di pabrik pengecoran, pasir digunakan untuk membuat cetakan. Pasir alami ditemukan di dasar dan tepian sungai menyediakan sumber yang melimpah. Meskipun pasir silika berkualitas tinggi juga ditambang, pasir secara kimia adalah silikon dioksida, CO, dalam bentuk butiran. Pasir sungai biasanya mengandung presentase tanah liat, kelembapan, pengotor non-logam, dan sedikit garam, magnesium, dan kalsium. Selain butiran silika, pasir ini setelah diolah dengan sesuai digunakan untuk pembuatan cetakan. Komposisi pasir cetakan segar dapat dilihat pada gambar. Teknik pembuatan cetakan. Yang pertama, letakkan separuh bagian bawah pola belahan di atas papan cetakan datar. Taburkan pasir perpisahan dan tempatkan kotak cetakan untuk menutup pola. Yang kedua, sebarkan pasir menghadap untuk menutupi pola. Isi sisa ruang dengan pasir pendukung dan kompakkan pasir dengan alat khusus. Yang ketiga, ratakan pasir, buat lubang ventilasi dengan alat ventilasi dan membalikkan kotak cetakan untuk membentuk kotak bawah. Yang keempat, tempatkan bagian atas pola. Tambahkan pasir di sekitarnya, buat lubang ventilasi dan lepaskan kotak cetakan pertama. Yang kelima, gunakan batang pengangkat untuk mengangkat pola dari pasir dengan hati-hati. Yang keenam, periksa rongga cetakan untuk memastikan tidak ada kerusakan atau pasir yang jatuh ke dalamnya. Yang ketujuh, jika menggunakan inti, tempatkan inti dengan dukungan yang memadai untuk mencegah perpindahan saat pengecoran. Yang kedelapan, taburkan bubuk grafit pada permukaan cetakan. Potong gerbang di bawah lokasi pelari untuk aliran logam cair. Selanjutnya, macam-macam cetakan pasir. Cetakan pasir hijau, dalam cetakan tersebut dilakukan penuangan logam cair pada saat pasir masih lembab. Cetakan kulit kering. Cetakan tersebut dikeringkan secara dangkal dan menggerakkan api di atas rongga cetakan sehingga cetakan hanya mengering sampai ke dalam beberapa milimeter. Dan yang terakhir, cetakan kering.
Selanjutnya cores. Cores inti digunakan dalam pengecoran untuk membuat lubang atau rongga internal. Biasanya terbuat dari pasir tahan api, ditempatkan di dalam cetakan sebelum pengecoran. Dikelilingi oleh logam cair, harus kuat untuk menahan suhu tinggi dan tidak tergeser oleh logam cair. Selanjutnya gerbang, lunar, dan riser. Sistem cutting adalah jalur di dalam cetakan tempat logam cair mengalir ke rongga cetakan. Ini dilengkapi dengan berbagai bagian seperti pelari, baskom tuang, dan riser. Tujuan dari sistem gerbang adalah untuk mengarahkan aliran logam cair secara terkontrol ke dalam cetakan, mencegah kerusakan pada cetakan, dan menjaga kualitas hasil cor. Riser atau lubang menampung logam cair digunakan untuk memberi tahu bahwa cetakan sudah penuh dan juga sebagai reservoir untuk memberi makan penyusutan yang terjadi selama pengecoran. Kubah. Logam dipanaskan melebihi titik lelehnya dalam tungku yang bisa berbahan bakar minyak, batu bara, atau listrik. Untuk logam yang membutuhkan kebersihan tinggi seperti paduan non-ferrous digunakan tungku listrik. Tungku berbahan bakar minyak atau batu bara digunakan untuk logam lain. Selanjutnya, konstruksi. Tungku kubah adalah metode ekonomis dan nyaman untuk menjadikan pasokan besi cor cair. Tungku ini menggunakan ongke sebagai bahan bakar yang merupakan jenis batu bara yang diproduksi dengan memanaskan batu bara uap dalam atmosfer inert. Kemudian operasi tungku kubah. Yang pertama, persiapan dan penyalaan. Yang kedua, pengisian tungku dan pemanasan. Yang ketiga, pelaburan dan pembuangan terak. Yang keempat, pencairan logam dan penuangan. Yang kelima, penambahan peromangan dan ferosilikon. Yang keenam, penyelesaian operasi dan pembersihan. Selanjutnya ada casting defect. Yang pertama, blowholes. Yang kedua, shrinkage cavity. Yang ketiga, misrun. Yang keempat, falsehood. Yang kelima, mismatch. Yang keenam, drop. Yang ketujuh, scape. Yang kedelapan, hot tear. Selanjutnya ada di casting. Step in di casting. Yang pertama, tutup dan kunci kedua bagian cetakan setelah melapisi permukaan rongga cetakan dengan mencuci cetakan. Yang kedua, suntikan logam cair di bawah tekanan ke dalam cetakan. Yang ketiga, pertahankan tekanan sampai logam mengeras. Yang keempat, buka bagian cetakan. Yang kelima, keluarkan casting bersama dengan runners, riser, dan lain-lain. Yang keenam, siklus di atas berulang. Kemudian ada metode di casting bertekanan digunakan pertama di proses ruang panas, yang kedua proses ruang dingin. Kekurangan dan kelebihan di casting digunakan untuk diproduksi masal coran ukuran kecil dan menengah, misalnya piston, mesin, sepeda motor, dan skuter, badan katup, rumah karburator, dan lain-lain. Kedua, biaya awal pembuatan cetakan sangat tinggi. Ini adalah suatu kerugian. Yang ketiga, proses ini menghasilkan coran berkualitas tinggi dan bebas cacat. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.